Bab 053. Neta, sekarang kamu udah selesai kuliah. Jadi ibu harap kamu bisa segera bekerja dan merubah hidup kita dari kesengsaraan ini. Kata Bu Maria. Sudah cukup rasanya 1 tahun belakangan ini ia mengeluarkan banyak tenaga sebagai seorang pembantu. Untuk selanjutnya, Bu Maria ingin Arneta yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Arneta membuang napas kasar di udara. Dia bukannya tidak ingin segera bekerja. Namun, mencari pekerjaan di zaman sekarang sangatlah sulit. Apalagi ia tidak memiliki dekingan yang bisa membantunya masuk ke perusahaan. Ibu kan tahu sendiri kalau selama ini aku terus berusaha mencari kerja. Tapi dari banyaknya lamaran yang aku masukkan, tidak ada satupun yang menerimaku. Bu Maria menghembuskan napas kasar di udara. Memang benar apa yang dikatakan oleh putrinya itu. Jika setelah selesai kuliah Arneta sudah banyak melamar pekerjaan, tapi tidak ada satupun yang menerimanya. Kalau begini terus, hidup kita akan terus melarat, Arneta. Terus aku harus bagaimana lagi agar hidup kita gak melarat? Aku juga bosan menjalani hidup seperti ini. Arneta menggerutu. Setahun belakangan ini, hidupnya terbilang sangat susah. Bahkan ia harus kehilangan banyak teman karena tidak ada satupun dari teman-temannya yang mau berteman lagi dengan dirinya setelah mengetahui hidupnya sudah melarat. Bukan hanya teman, Arneta pun merasa sulit mendapatkan pria tampan dan kaya raya yang mau dengan dirinya. Sudahlah, yang penting sekarang kamu harus tetap mencari pekerjaan. Jangan sampai sehari pun kamu bolos mencarinya. Arneta memilih diam. Sudah lelah juga ia berdebat dengan ibunya itu. Padahal ibunya sudah tahu sendiri jika selama ini ia selalu berusaha mencari pekerjaan, tapi tidak ada satupun pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Mengingat waktu masuk kerjanya sudah hampir tiba, Bu Maria segera pergi meninggalkan rumah menuju rumah majikannya menggunakan motor butut yang ia beli dari hasil gajinya selama bekerja di rumah majikannya. Setelah kepergian Bu Maria, Arneta menutup pintu rumah kontrakan rapat-rapat dan tak lupa menguncinya. Setelahnya, dia melangkah masuk ke dalam kamar dan menghempaskan bokongnya di atas ranjang. Sampai kapan hidupku akan seperti ini? Aku sudah bosan mendengar semua ocehan ibu. Aku juga bosan menjadi pengangguran seperti ini. Gerutu Arneta. Padahal bisa dibilang, nilai yang Arneta dapatkan selama kuliah di kampus cukup tinggi dan mendukung untuk dirinya mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi sampai saat ini, pekerjaan yang layak itu belum berpihak juga kepada dirinya. Arneta hanya mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai SPG toko perabot dan beberapa toko harian lainnya yang tidak sesuai dengan kepandaiannya. Aku bisa stres kalau begini terus. Gerutu Arneta tertahan. Bu Maria telah sampai di rumah majikannya sebelum jam bekerja dimulai. Melihat situasi rumah yang nampak sepi pagi itu, membuat Bu Maria mempercepat langkahnya ke arah dapur untuk melakukan tugasnya di sana. Maria, kamu udah datang. Seorang pembantu yang bertugas memasak di rumah tersebut menyapa Bu Maria. Ya, apa ada yang bisa aku bantu? Kalau tidak aku langsung ambil baju kotor ibu di kamarnya saja. Lawan bicara Bu Maria kembali menatap Bu Maria. Tidak ada, aku bisa mengerjakannya sendiri. Ini juga sudah mau selesai. Oh ya, Maria, tadi ibu titip pesan sama aku agar kasih tahu kamu belanja bulanan. Untuk uang bulanannya udah diletakkan ibu di atas meja di dalam kamarnya. Bu Maria mengangguk paham. Setelah tidak ada lagi hal yang ingin dibicarakan oleh rekan kerjanya tersebut, dia bergegas melangkah ke arah kamar majikannya. Walau sikap Bu Maria selama ini terbilang cukup buruk, tapi tak membuat pemilik rumah menaruh rasa curiga kepadanya. Pemilik rumah percaya jika Bu Maria bisa menjaga amanah darinya. Selain daripada itu, untuk berjaga-jaga, pemilik rumah juga memasang CCTV di setiap penjuru ruangan rumah termasuk di dalam kamar hingga membuat siapapun akan takut untuk melakukan tindakan buruk di rumah tersebut. Setelah mengerjakan seluruh pekerjaannya di rumah pagi itu, Bu Maria bersiap-siap untuk berangkat ke swalayan membeli kebutuhan dapur yang sudah habis. Tak hanya sendiri,
Rekan kerjanya yang bertugas mengelola dapur pun ikut bersama Bu Maria untuk membantu Bu Maria berbelanja. Seperti biasanya, mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan yang berada tidak terlalu jauh dari rumah majikan mereka berada. Agar pergerakan mereka di sana tidak terlalu lama, Bu Maria dan rekan kerjanya saling berpencar dalam jarak dekat untuk mencari barang-barang yang diperlukan. Dari arah yang tidak jauh dari Bu Maria berada saat ini, Kayla, Baby Julie dan Mama Soraya terlihat juga sedang berada di sana dan sedang memilih kebutuhan pokok di rumah yang sudah habis. Karena terlalu fokus memilih, Mama Soraya dan Kayla sampai tidak sadar jika Bu Maria kini berada dekat dengan mereka. Kayla, Bu Maria yang sadar lebih dulu dengan keberadaan Kayla terbelalak kaget. Setelah 1 tahun lamanya tidak bertemu dan melihat keberadaan Kayla, akhirnya ia melihatnya kembali. Melihat penampilan Kayla saat ini yang terbilang sederhana tapi mewah, membuat hati Bu Maria terasa panas. Dia tidak suka hidup Kayla kini bergelimang harta sementara dirinya bergelimang kesengsaraan yang tak berujung. Kayla, Mama Soraya seketika mencekal lengan Kayla saat menyadari keberadaan Bu Maria di dekat mereka. Tatapan Mama Soraya yang tadinya lembut dan manis, seketika berubah dingin. Ada apa, Mah? Wajah Kayla nampak bingung. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Mama Soraya, Kayla mengikuti arah pandangan Mama Soraya saat ini. Ibu, lirih Kayla. Kedua bola matanya terbelalak kaget menatap sosok yang sudah lama tidak dijumpainya itu. Bu Maria tidak ingin berinteraksi dengan Kayla. Apalagi penampilannya saat ini terbilang sangat kampungan dan sederhana. Dia yakin jika nantinya Kayla pasti menertawakan dirinya bila melihat penampilannya saat ini. Ibu, Kayla hendak mengejar langkah Bu Maria. Namun Mama Soraya dengan cepat mencegatnya. Jangan lagi berurusan dengannya. Mama gak mau dia berbuat buruk lagi sama kamu dan Julie. Kayla terdiam. Walau hatinya masih sangat ingin berkomunikasi dengan Bu Maria, tapi ia juga harus mengingat konsekuensi yang bisa saja ia terima saat berdekatan dengan Bu Maria nanti. Apalagi sampai saat ini, Bu Maria dan Arneta masih merasa rasa dendam dan tidak suka kepada dirinya. Maria, kamu kenapa? Big Jum menatap heran. Ekspresi wajah Bu Maria saat ini terlihat aneh di matanya. Aku gak apa-apa. Apa kamu sudah selesai mengambil barang belanjaannya? Big Jum mengangguk dan melihat barang yang sudah ia ambil dengan sudut matanya. Ya sudah, kalau begitu kita cari yang belum diambil di sebelah sana. Bu Maria terkesan ingin menjauh dari posisinya berada saat ini. Dia tidak ingin kembali bertemu dengan Kayla. Big Jum mengangguk saja walau masih dilanda rasa bingung dengan sikap Bu Maria. Maria ini kenapa? Seperti abis bertemu hantu saja. Kata Big Jum dalam hati. Pertemuan Bu Maria dan Kayla tadi pagi, lantas saja disampaikan oleh Bu Maria pada Arneta saat ia sudah pulang dari bekerja. Hidup Kayla sekarang terlihat sangat mewah dan bahagia. Dia memiliki suami yang tampan, kaya, mertua yang baik dan sangat menyayanginya. Anak yang cantik dan lucu, dan sekarang, dia terlihat tengah mengandung anak kedua dari suaminya. Arneta merasa sangat iri dengan kehidupan Kayla saat ini. Tidak pernah ia duga, jika kehidupan saudara tirinya itu akan sebahagia itu saat ini. Padahal, Arneta berpikir jika hidup Kayla akan terus sengsara. Namun, kenyataan menyakitkan itu harus ia rasakan saat ini. Karena ternyata bukan hidup Kayla yang sengsara, melainkan dirinya. Aku iri, Bu, kenapa aku gak bisa seperti Kayla? Kan ibu sudah bilang dari dulu, kalau kamu mau hidup seperti Kayla, kamu harus mendapatkan pria yang kaya seperti Tuan Vano. Bahkan kalau bisa, kamu mendapatkan pria yang jauh lebih kaya dari Tuan Vano. Arneta membuang napas kasar di udara. Ibu pikir semudah itu mendapatkannya. Mana ada pria kaya yang mau dengan wanita sepertiku, Bu? Sudahlah miskin, buruk pula. Penampilanku dan kehidupanku saat ini sungguh tidak pantas mendapat pria spek seperti Tuan Vano. Alah, kamu jangan merendah begitu. Kamu lihat saja Kayla. Dia bisa kok mendapatkan pria yang seperti itu.
Jika saja Kayla bisa, kenapa kamu enggak? Arneta terdiam beberapa saat. Entah mengapa beberapa waktu belakangan ini ia merasa terlalu insecure dengan kehidupannya saat ini. Arneta merasa jika kepercayaan dirinya tak lagi seperti dulu. Neta, kamu itu jauh lebih cantik daripada Kayla. Ibu yakin kalau hidup kamu nantinya akan lebih bahagia daripada Kayla. Tapi, Bu, Arneta dengan cepat menyahut. Tapi apa lagi? Tapi aku gak sebaik Kayla, Bu. Kata orang-orang, kenapa hidup Kayla bisa beruntung seperti saat ini karena dia selalu tertindas tapi selalu bersikap baik kepada orang-orang dan kepada kita berdua. Arneta mengungkapkan perkataan tetangganya dulu saat bertemu dengan dirinya beberapa waktu lalu. Alah, kamu gak usah percaya perkataan mereka deh. Palingan Kayla bisa hidup seperti ini karena dia melakukan cara kotor. Arneta diam. Dia tidak ingin mengomentari perkataan ibunya. Karena Arneta berpikir jika Kayla tidak mungkin melakukan hal seperti yang ibunya lakukan. Aku memang membenci Kayla sejak dulu. Tapi aku juga tahu bagaimana dia. Gak mungkin dia melakukan hal kotor untuk mendapatkan Tuan Vano. Bu Maria sangat kesal pada Arneta yang sudah mulai tidak mendengarkan perkataannya. Padahal dari dulu, putrinya itu selalu menurut dan jarang membantah. Kenapa Arneta jadi seperti berpihak kepada Kayla sih? Bu Maria menggerutu. Walaupun saat ini mereka sudah tidak lagi memiliki hubungan keluarga lagi, namun Bu Maria masih saja menyimpan rasa tidak suka pada anak tirinya itu. Apalagi sekarang ia melihat secara langsung hidup Kayla jauh lebih bahagia daripada mereka. Kayla gak boleh hidup bahagia. Dia harus merasakan kesengsaraan seperti yang aku rasakan saat ini. Bu Maria begitu menggebu ingin membuat hidup anak tirinya itu sengsara. Niat buruk Bu Maria pada Kayla, kali ini tidak didukung oleh Arneta. Dia tidak ingin ibunya semakin terjerumus dalam lubang yang salah. Apa ibu tidak membayangkan bagaimana bila nanti Tuan Vano mengetahui niat buruk ibu ini? Dia pasti tidak akan segan menyebloskan kita ke penjara, Bu. Arneta memberikan peringatan agar Bu Maria segera sadar. Namun, bukannya sadar dengan perkataan Arneta, Bu Maria justru semakin menggebu untuk melakukannya. Kalau kamu gak mendukung ibu saat ini gak masalah. Ibu bisa melakukannya sendiri. Arneta memilih diam saja. Dia angkat tangan untuk menyadarkan ibunya saat ini. Arneta hanya berharap, jika nantinya Bu Maria bisa menyadari kesalahannya. Aku memang ingin menjadi orang kaya seperti Kayla. Tapi tidak dengan cara kotor seperti itu juga. Lirih Arneta. Jika dulu ia begitu menggebu untuk menjadi orang kaya, tapi tidak untuk saat ini. Arneta sadar diri dengan kehidupannya saat ini dan tidak ingin mengambil tindakan bodoh untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Perbedaan pendapat antara Bu Maria dan Arneta membuat kesenjangan di antara keduanya. Bu Maria tidak ingin menyapa Arneta bahkan melihat kepada putrinya itu saat hendak pergi bekerja pagi itu. Arneta memilih bersabar menghadapi sikap ibunya. Untuk saat ini dia tidak ingin berdebat dan hanya ingin fokus mencari pekerjaan. Apa aku terima saja tawaran Mbak Yulia sebagai SPG di toko perabot itu? Arneta jadi kepikiran. Daripada terus menganggur seperti saat ini, sepertinya akan lebih baik jika ia bekerja walau pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Di perjalanan menuju rumah majikannya, Bu Maria tiba-tiba meringis karena merasakan sakit yang teramat di bagian perutnya. Kenapa perutku rasanya sakit sekali akhir-akhir ini? Di tengah rasa sakit yang mendera, Bu Maria mencoba tetap fokus melajukan motor hingga akhirnya tiba di rumah majikannya. Maria, kamu kenapa? Big Jum menatap wajah Bu Maria yang nampak pucat dengan dahi mengkerut. Perut dan pinggangku sakit, Big Jum. Bu Maria meringis seraya memegang bagian perutnya. Kalau kamu lagi sakit, sebaiknya kamu ambil libur aja. Ibu juga pasti akan memberikan izin sama kamu untuk libur. Bu Maria menggelengkan kepala menolak saran dari Big Jum. Menurutnya, akan lebih baik jika ia bekerja saja daripada beristirahat di rumah. Aku masih bisa bekerja. Palingan bentar lagi sakitnya juga hilang.
Big Jum tak ingin memaksa. Apalagi sikap Bu Maria yang terkesan sedikit keras membuatnya menjaga sikap pada wanita itu agar tidak menimbulkan masalah. Duh, kenapa sakitnya jadi bertambah begini ya? Di sela kegiatannya pagi itu, Bu Maria kembali meringis akibat rasa sakit yang semakin mendera di bagian bawah perut dan belakang punggungnya. Arneta sudah mengambil keputusan untuk mengambil tawaran yang pernah Mbak Yulia tawarkan kepada dirinya. Beruntung tawaran pekerjaan tersebut masih berlaku sehingga dirinya bisa diterima bekerja di toko perabot. Mulai besok kamu sudah bisa bekerja di sini, kata Mbak Mutia setelah bertemu dengan Arneta. Sebagai orang kepercayaan di toko tersebut, Mbak Yulia bisa dengan mudah mengizinkan Arneta bekerja di sana. Terima kasih, Mbak. Arneta rasanya senang sekali mendapatkan pekerjaan tersebut. Walaupun pekerjaan yang ia dapatkan tak sesuai dengan yang ia inginkan, tapi setidaknya dapat membuatnya melepas gelar sebagai seorang pengangguran. Sama-sama. Semoga kamu bisa nyaman bekerja di sini. Arneta mengangguk. Kemudian langsung saja beranjak pergi meninggalkan toko setelah urusannya di toko tersebut selesai. Semoga saja ibu mendukung pekerjaanku saat ini. Arneta sangat mengharapkan hal tersebut. Karena bila ibunya tidak mendukung pekerjaan yang ia dapatkan saat ini, bisa berdebat lagi mereka nantinya. Saat waktu pulang bekerja Bu Maria telah tiba sore itu, Arneta menunggu kepulangan ibunya dengan harap-harap cemas. Entah mengapa perasaannya terasa tidak enak dan berpikir jika Bu Maria tidak akan mendukung pekerjaan yang baru ia dapatkan. Tak lama berselang, Bu Maria nampak menunjukkan batang hidungnya. Niat Arneta yang ingin menyampaikan informasi pekerjaan barunya pada Bu Maria ia urungkan saat melihat wajah ibunya yang terlihat tidak baik-baik saja. Ibu, kenapa wajah ibu pucat sekali? Arneta nampak cemas. Ibu gak apa-apa, cuma lagi gak enak badan aja. Jawab Bu Maria seraya meringis akibat rasa sakit di bagian punggungnya masih terasa. Arneta masih mencemaskan ibunya itu. Ayo duduk dulu, Bu. Biar aku ambilkan minum. Katanya kemudian menuntun Bu Maria duduk di kursi yang berada di ruangan tamu rumah. Bu Maria menurut saja. Padahal saat ini rasa kesalnya pada Arneta masih belum hilang. Namun, karena rasa sakitnya lebih mendominasi, Bu Maria mengabaikan hal tersebut. Tak lama berselang, Arneta telah kembali membawakan secangkir teh hangat untuk Bu Maria. Ayo diminum dulu, Bu. Bu Maria mengangguk tanpa suara kemudian menyeruput teh hangat tersebut. Kepala ibu sakit sekali. Tolong antarkan ibu ke kamar. Pintanya saat merasa tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk duduk berlama-lama di ruangan tamu. Arneta segera membawa Bu Maria masuk ke dalam kamar dan membaringkannya dengan hati-hati di atas ranjang. Ibu sakit apa? Kenapa gak kasih tahu aku? Tanya Arneta. Wajahnya masih terlihat cemas saja menatap wajah ibunya.